Hai semuanya, welcome to my vlog. Saya Rihadatul Aisyah Rohman, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Teman-teman, pada video kali ini aku ingin sharing dan berbagi informasi mengenai salah satu tanaman yang unik dan ada di sekitar kita. Tanaman ini hidup di air, punya bunga yang bagus, lucu, imut, menggemaskan kayak aku. Bercanda ya, bercanda. Tolong disimak sampai habis tentang tanaman ini karena aku yakin teman-teman juga pasti baru tahu. Jadi yang akan aku bahas adalah tanaman eceng gondok, teman-teman. Eceng gondok tuh ada banyak banget di sekitar kita dan sering kita jumpai dan sering dianggap sebagai hama, teman-teman. Sebagai hama dalam perairan yang mengganggu ekosistem. Tapi apakah eceng gondok merupakan hama saja dan tidak ada manfaatnya? Atau sebenarnya eceng gondok tuh punya manfaat yang manusia tuh jarang tahu gitu. Dalam video ini aku pengen teman-teman tahu dan kita sama-sama belajar mengenai pemanfaatan eceng gondok bagi manusia, lingkungan, dan alam. Jadi simak video ini sampai habis. Bye! Hai semuanya, selamat datang di vlog bersama Aisyah. Hari ini saya akan membawa kalian menjelajahi sesuatu yang mungkin sering kita lihat tapi jarang kita perhatikan. Yap, tanaman eceng gondok. Tumbuhan air yang satu ini sering dianggap sebagai gulma pengganggu. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata eceng gondok punya segudang manfaat yang luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi, banyak konsep IPA yang bisa kita pelajari dari tumbuhan ini. Penasaran? Yuk kita mulai perjalanan kita hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya eceng gondok itu? Eceng gondok atau dalam bahasa ilmiah disebut Eichhornia crassipes adalah tumbuhan air yang mengapung di permukaan air. Kalian bisa sering menjumpai tumbuhan ini tumbuh subur di sungai, danau, rawa, bahkan di kolam-kolam. Ciri khasnya mudah dikenali. Daunnya berbentuk bulat dengan tangkai yang menggembung seperti balon. Nah, bagian ini sebenarnya adalah kantong udara yang membantu eceng gondok mengapung di air. Bunganya berwarna ungu cantik dengan bintik kuning di tengahnya. Yang unik, eceng gondok ini tumbuh sangat cepat. Dalam kondisi ideal, eceng gondok bisa menggandakan populasinya hanya dalam waktu 2 minggu. Makanya, tumbuhan ini sering dianggap sebagai gulma yang mengganggu. Meski sering dianggap sebagai hama, ternyata eceng gondok punya banyak manfaat luar biasa. Pertama, eceng gondok sebagai penyerap polutan. Eceng gondok mampu menyerap logam seperti timbal, merkuri, dan kadmium dari air yang tercemar. Proses ini disebut fitoremediasi. Jadi, eceng gondok bisa membantu membersihkan air yang tercemar di limbah industri. Kedua, sebagai pupuk organik. Karena mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, eceng gondok yang sudah dikomposkan bisa menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana sih kaitan eceng gondok dengan konsep dasar IPA? Dalam ilmu biologi, kita dapat mempelajari mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Eceng gondok adalah contoh sempurna untuk mempelajari adaptasi tumbuhan. Kantong udara pada tangkai daunnya adalah adaptasi morfologi yang memungkinkan tumbuhan ini mengapung. Ini menunjukkan bagaimana struktur mendukung fungsi konsep dasar dalam biologi. Sistem akar eceng gondok yang menggantung di air juga menarik. Akarnya tidak menyerap nutrisi dari tanah, tapi langsung dari air. Ini adalah contoh tumbuhan hidrofit. Secara ekologi, eceng gondok menunjukkan konsep yang sangat jelas. Invasif spesies. Bagaimana spesies asing bisa mengubah ekosistem lokal yang membuat eceng gondok berkompetisi dengan tumbuhan air lain untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi suksesi. Pertumbuhan eceng gondok yang begitu cepat bisa mengubah kondisi habitat perairan. Rantai makanan jelas jadi berantakan.
Pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan bisa menyebabkan pengurangan kadar oksigen dalam air, mengganggu fotosintesis, menyumbat saluran air, mengganggu kehidupan ikan dan organisme air lainnya. Dalam aspek kimia, kita dapat memahami mengenai fitoremediasi dan senyawa kimia. Kemampuan eceng gondok menyerap logam berat adalah proses kimia yang disebut fitoremediasi. Akar eceng gondok menyerap ion-ion logam berat dari air dan menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. Dalam fisika, kita dapat memahami dan mempelajari mengenai prinsip pengapungan dan massa jenis. Eceng gondok mengapung karena prinsip Archimedes. Kantong udara pada tangkainya membuat massa jenis total tumbuhan lebih kecil dari massa air, sehingga tumbuhan dapat mengapung. Ini adalah aplikasi nyata dari konsep fisika tentang gaya apung, massa jenis, dan keseimbangan benda di air. Jadi, pada perjalanan vlog kali ini, kita dapat memahami mengenai eceng gondok. Kita bisa belajar banyak hal dari tanaman sederhana ini. Pertama, jangan cepat menghakimi sesuatu sebagai sampah atau tidak berguna. Dengan pengetahuan dan kreativitas, bahkan gulma bisa menjadi sumber daya berharga. Kedua, IPA bukan hanya teori dalam buku pelajaran. IPA ada di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari. Eceng gondok adalah contoh sempurna bagaimana konsep biologi, kimia, fisika, dan ekologi bekerja sama dalam satu fenomena alam. Ketiga, pengetahuan IPA harus diaplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan eceng gondok menunjukkan bagaimana kita bisa mengatasi masalah lingkungan sambil menciptakan peluang ekonomi. Keempat, sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemauan untuk bereksperimen sangat penting. Tanpa sikap ini, eceng gondok akan terus dianggap sebagai masalah, bukan solusi. Sebagai seseorang yang aktif di masyarakat, saya berharap hal ini dapat menginspirasi teman-teman untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Siapa tahu ada potensi-potensi lain yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Mari kita jadikan sains sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya pengalaman atau ide tentang pemanfaatan eceng gondok, share di kolom komentar ya. Stay healthy, stay creative. Bye. Nah, sebelum berakhir, izinkan saya mengajak teman-teman untuk mengintip lebih jauh bagaimana saya memanfaatkan tanaman eceng gondok dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya menggunakan eceng gondok sebagai pakan alternatif untuk bebek ataupun hewan peliharaan seperti ayam, kambing, dan lain sebagainya. Eceng gondok sering dianggap sebagai gulma yang mengganggu perairan. Tapi ternyata kita bisa loh memanfaatkannya sebagai pakan ternak yang bergizi, murah, dan mudah didapatkan. Eceng gondok ini sudah saya kumpulkan. Lihat, daunnya masih segar dan hijau. Eceng gondok ini kaya akan protein dan serat yang bagus untuk pertumbuhan peliharaan kita, termasuk bebek. Sebelum diolah, saya sudah membersihkannya dari kotoran dan akar-akar yang terlalu panjang. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu menggiling eceng gondok sampai halus. Pada tahap penggilingan, teman-teman bisa menggiling sebanyak 2 atau sampai 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Saya menggunakan mesin penggiling sederhana ini supaya prosesnya lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Mesin giling ini dibuat oleh ayahku sendiri. Keren kan? Lihat teman-teman, eceng gondok mulai hancur dan teksturnya jadi lebih halus. Proses penggilingan ini penting supaya bebek lebih mudah mencerna dan nutrisinya bisa diserap dengan baik. Kita giling sampai benar-benar lembut. Nah, eceng gondok yang sudah halus sekarang kita campurkan dengan pakan bebek berupa pur. Perbandingannya saya pakai sekitar 30% eceng gondok dan 70% dari pur. Tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Saya aduk sampai rata supaya tercampur sempurna.
Campuran ini akan memberikan nutrisi yang lebih komplit untuk bebek-bebek kita. Eceng gondok menambah serat dan vitamin, sementara pur tetap menjadi sumber protein utamanya. Oke guys, pakan sudah jadi. Sekarang waktunya kita bertemu dengan bebek-bebek ini. Lihat teman-teman, respon bebek-bebeknya bagus banget. Mereka langsung menyerbu pakannya. Nah, ini tandanya pakan campuran eceng gondok disukai sama bebek. Gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Dengan memanfaatkan eceng gondok, kita bisa menghemat biaya pakan sekaligus membantu membersihkan lingkungan dari gulma air. Ini jadi win-win solution banget. Mudah, gampang dijumpai, dan yang pastinya bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Bye!